Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 dengan judul pembahasan Dalam Memenangkan Jiwa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada pagi ini diambil di dalam Matius 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus mengharapkan banyak dari tentaranya, serdadu-serdadu muda, dan biarlah menjadi tekadmu bahwa engkau tidak akan mengecewakan kapten dan pemimpinmu itu. Engkau harus memakai perlengkapan senjatanya untuk dikerahkan di bawah panji-panjinya dan menjadi rekan kerja dengan dia dalam mengalahkan musuh-musuhnya serta meluaskan kerajaannya. Engkau tidak dapat mengkhianati amanat suci itu tanpa membahayakan jiwamu. Engkau harus setia dan benar, taat kepada tiap-tiap perkataan perintah, mengajarkan kepada orang-orang lain motif tindakan yang tertinggi, dan menunjukkan kepada mereka daya tarik dari pelayanan Kristus. Engkau harus menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus tidak dapat menjadi pemalas dalam kebun anggur Tuhan. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan untuk menolong orang lain dalam langkah mereka kepada Kristus. Ikut serta dalam kasih Kristus, mereka akan bekerja untuk jiwa-jiwa orang lain. Biarlah tiap-tiap jiwa meniru teladan itu dan menjadi misionaris-misionaris dalam arti yang setinggi-tingginya, memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Mengingat apa yang telah dibuat oleh Kristus bagi kita, dan apa yang telah dideritanya bagi orang-orang yang berdosa, maka kita harus memiliki kasih yang murni dan tidak memihak bagi jiwa-jiwa. Kita harus meniru teladannya oleh mengorbankan kesenangan dan kesukaan kita untuk kebaikan mereka. Sukacita yang ada di hadapan Kristus yang menopang Dia dalam penderitaannya, itulah keselamatan bagi orang-orang berdosa yang malang. Inilah seharusnya sukacita kita dan pendorong cita-cita kita dalam pekerjaan Tuhan kita. Dalam berbuat demikian, kita menyenangkan hati Allah dan menyatakan kasih serta kesetiaan kita kepadanya sebagai hamba-Nya. Ia yang lebih dahulu mengasihi kita dan tiada menahankan dari kita anak-Nya yang kekasih, melainkan diserahkannya Dia dari pangkuannya untuk mati agar kita boleh hidup. Kasih yang benar untuk sesama kita manusia, menyatakan kasih kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang berhubungan erat dengan Kristus akan menyatakannya dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka akan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus dan membawa berkas-berkas ke lumbung surgawi. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk berkat Tuhan kami boleh nikmati lagi pada saat ini. Satu pekabaran yang sangat indah sehubungan dengan bagaimana kami harus memenangkan jiwa. Tolonglah kami agar motif, tindakan, sikap yang kami miliki adalah untuk menunjukkan apa yang Tuhan
mau untuk umat-umatnya lakukan ketika berada di atas dunia ini, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Bapa di sorga, saat mana kami telah mengalami kasih Kristus lewat keselamatan yang Kau telah berikan, tolonglah kami agar kami boleh melihat kesempatan-kesempatan baik ini, menolong orang lain yang rindu untuk datang kepada Kristus. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup, dan kami boleh tetap setia untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Bapa, hari ini di dalam segala aktivitas kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara dan lindungi kami, dan biarlah kami ada dalam naungan dan lindungan Tuhan semata. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.